Dari mana sih asal usul sholat dan rokaatnya? Kenapa sholat isya bisa 4 rokaat? Kenapa sholat maghrib bisa 3 rokaat? Dan juga waktu-waktu dalam mengerjakan sholat-sholat tersebut. Nah, menarik nih teman-teman. Terdapat salah satu kitab yang membahas tentang waktu-waktu sholat tersebut dan juga beserta jumlah rokaatnya. Mari kita bahas. Jadi teman-teman, nama kitabnya itu adalah Sulamul Munajat yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani yang mensyarahkan kitab matanya yaitu Safinatus Shalah karangan Syekh Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Nah, bahwasanya di kitab Sulamul Munajat ini dikatakan wal hikmatu fi takhsisis shalawatil khamsi bi awqatiha wa bi adadi raq'atiha, bahwasanya hikmah dari pengkhususan sholat-sholat yang 5, maksudnya 5 waktu, yaitu dengan waktu-waktunya dan juga jumlah rokaat-rokaatnya. Qala ba'dul hukama'i, bahwasanya sebagian ahli hikmah berkata, takhsusu kullu sholatin minal khamsi bi awqati wa bil adadi li takhsisi kulli nabiyyi salatahu bidzalika, bahwasanya salat-salat yang 5 itu, yang 5 waktu tersebut, yaitu waktunya dan juga jumlah rakaatnya dikhususkan kepada nabi-nabi yang melaksanakan salat tersebut. Jadi sebelum Nabi Muhammad ada beberapa nabi yang melakukan sholat-sholat tersebut, termasuk sholat isya, sholat maghrib, walaupun belum ada namanya ya, yang akhirnya dikumpulkan menjadi 5 waktu pada Nabi Muhammad SAW. Fa awwalu man shalla subha Adamu alaihi salamu hina kharaja minal jannati wara'a zulmata, bahwasanya orang yang pertama kali melaksanakan sholat subuh itu adalah Nabi Adam alaihi salam, yaitu ketika beliau keluar dari surga dan beliau melihat keadaan ketika keluar dari surga itu, ketika di bumi keadaannya gelap. Fa khafa khaufan syadidan, dan Nabi Adam sangat takut. Falamma insyaqal fajru shalla rak'ataini, dan ketika telah terbit fajar, Nabi Adam melakukan sholat 2 rakaat. Rak'atan li syukri ala khalasihi minaz zulmati. Rakaat pertama itu adalah bentuk rasa syukur Nabi Adam ketika beliau dibebaskan dari kegelapan. Wa rak'atan li syukri ala audi dhaw'in nahari, dan 1 rakaat lagi sebagai bentuk rasa syukur Nabi Adam, yaitu atas terbitnya terang. Nabi Adam itu bersyukur masih diberikan terang, suasana yang terang setelah dari kegelapan tersebut, dari suasana yang gelap tersebut. Jadi sholat subuh itu ketika Nabi Adam keluar dari surga, dan bahwasanya ketika sampai bumi itu keadaannya gelap. Nah, karena terbitnya fajar shadiq, dan akhirnya Nabi Adam bersyukur dan sholatlah 2 rakaat, yaitu rakaat pertama sebagai rasa syukur beliau atas dibebaskannya oleh Allah dari suasana yang gelap tersebut, dan rakaat kedua yaitu bersyukur atas masih diberikannya terang kepada beliau setelah dari suasana gelap tersebut. Oke, kita lanjut sholat zuhur. Wa awwalu man shalla zuhra Ibrahimu alaihi salamu hina amarahu Allah ta'ala bizabhi waladihi Ismaila thumma bizabhi fidaihi, dan bahwasanya orang yang pertama kali melakukan sholat zuhur yaitu
Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail dan menggantikan Ismail dengan domba. Pasti udah pada tahu kisahnya lah ya. Wadzalika hina zawali syamsi. Dan peristiwa tersebut terjadi ketika matahari sudah tergelincir. Kalau di kitab Safinatus Shalah, kalau kita baca waktu sholat zuhur itu kan ketika matahari sudah tergelincir dari tengah-tengah, pas banget di atas kepala kita. Ketika sudah tergelincir, yaitu menuju arah barat, maka kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat zuhur. Shalla 4 raka'atin. Maka Nabi Ibrahim sholat 4 rakaat. Raka'atan li syukri ala fidai. Dan rakaat yang pertama itu sebagai rasa syukur Nabi Ibrahim atas tebusan. Itu maksudnya atas digantinya Nabi Ismail oleh seekor domba. Wa raka'atan li syukri ala dhahabi huznihi ala waladihi. Dan yang kedua, rakaat kedua itu sebagai bentuk rasa syukur Nabi Ibrahim atas hilangnya kesedihan, itu kepada anaknya. Bahwasanya hilangnya kesedihan atas Nabi Ismail ketika diganti oleh seekor domba tersebut. Ya, ibaratnya Nabi Ismail nggak jadi disembelih. Walaqatan li talabi ridhallahi ta'ala alaihi. Dan rakaat ketiga itu sebagai bentuk untuk mencari ridha Allah. Wa raka'atan li husulin ni'mah. Dan rakaat keempat itu atas hasil dari nikmat, yaitu nikmat dihilangkannya kesedihan tersebut. Nikmat digantikannya Nabi Ismail yang tidak jadi disembelih, yang akhirnya digantikan oleh seekor domba. Juga sebagian ahli hikmah mengatakan bahwasanya domba yang Allah gantikan Nabi Ismail untuk disembelih, yang Allah berikan sebagai ganti dari Nabi Ismail, merupakan wahyal kapsyul munazzalu minal jannati. Bahwasanya domba itu diturunkan dari surga. Sebagian ahli hikmah mengatakan seperti itu. Wa huwa kapsyu Habila. Itu merupakan dombanya Habil, yang dimana pada saat itu Habil dan Qabil sedang berlomba-lomba atas perjodohan yang dilakukan oleh Nabi Adam kepada kedua anak tersebut, yang dimana Habil itu menyembelih seekor domba dan Qabil yaitu berkorban dengan padi. Intinya yaitu sholat zuhur itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Dan akhirnya Nabi Ibrahim pun sholat 4 rakaat. Yang rakaat pertama itu sebagai bentuk rasa syukur Nabi Ibrahim atas digantinya Nabi Ismail oleh seekor domba. Yang kedua, rakaat kedua itu bentuk rasa syukur Nabi Ibrahim atas hilangnya kesedihan kepada anaknya, yaitu karena digantikan Ismail oleh seekor domba. Rakaat ketiga itu untuk mencari ridha Allah. Dan rakaat yang keempat yaitu atas hasilnya nikmat, yaitu nikmat dari digantinya Nabi Ismail oleh seekor domba. Lanjut sholat asar. Wa awalu man shallal asra Yunusu alaihi salamu hina akhrajahu Allahu min batnil huti wa huwa mithlu farkhit tayril ladzi la risha fihi. Bahwasanya sholat asar itu pertama kali dilakukan oleh Nabi Yunus ketika beliau
keluar dari perut ikan yang menelan beliau. Itu ketika Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan yang menelan beliau. Di mana pada saat itu Nabi Yunus itu bagaikan anak burung yang kecil, yang mana pada saat itu Nabi Yunus bagaikan anak burung. Beliau tidak bisa, kalau diibaratkan dari sini, tidak bisa meludah. Maksudnya Nabi Yunus itu nggak bisa ngapa-ngapain dalam perut ikan tersebut. Wa qad kana fi arba'i zulumatin, dan bahwasanya keadaan Nabi Yunus tersebut berada di 4 kegelapan. Zulmatil hasya, wa zulmatil ma'i, wa zulmatil laili, wa zulmati batnil huti. Kegelapan di dalam jeroan ikan, kegelapan di dalam air laut yang dalam, kegelapan dari gelapnya malam. Nah, posisi beliau sudah di dalam perut ikan tersebut ya, dan juga kegelapan di dalam perut ikan tersebut. Wa kana khurujuhu fi waqtil asri, dan beliau keluar dari perut ikan tersebut ketika waktu asar. Fa shalla 4 raka'atin, dan maka beliau sholat 4 rakaat. Syukran lillahi ta'ala ala khalasihi min tilka zulumatil arba'i, itu sebagai bentuk syukur kepada Allah Ta'ala atas bebasnya beliau, atas Allah bebaskan beliau dari kegelapan yang 4 tersebut. Lanjut sholat maghrib. Wa awalu man shallal maghriba Isa alaihi salamu hina kharaja min baini qaumihi, dan yang pertama kali melakukan sholat maghrib yaitu Nabi Isa alaihissalam, tepatnya ketika beliau keluar dari kaumnya. Maksudnya itu ketika beliau meninggalkan kaumnya. Wa huwa hina ghurubi syamsi, dan ketika itu waktunya sudah terbenam matahari, seperti yang diterangkan dalam kitab Safinatus Shalah, bahwasanya sholat maghrib itu kan ketika ghurubu syamsi, terbenamnya matahari. Fa shalla 3 raka'atin, maka Nabi Isa pun sholat 3 rakaat. Raka'atan linafil uluhiyyati an ghairillahi ta'ala. Rakaat pertama itu sebagai penafian, atau kita sebutnya itu peniadaan sifat ketuhanan selain Allah, di mana pada saat itu bahwasanya Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan oleh kaumnya. Raka'atan tsaniyatan linafyil tuhmati an ummihi min qadhfi qaumihi, bahwasanya rakaat kedua itu adalah sebagai bentuk peniadaan atas tuduhan kaumnya terhadap ibunya Nabi Isa tersebut. Di mana Nabi Isa tersebut kan tidak memiliki ayah ya, dan disangkanya itu Nabi Isa merupakan anak Tuhan. Maka sebagai peniadaan fitnah terhadap ibunya tersebut, akhirnya Nabi Isa melakukan sholat. Raka'atan li itsbati ta'tsiri wal uluhiyyatillahi wahdahu, bahwasanya rakaat ketiga itu sebagai penisbatan dan penguatan bahwasanya ketuhanan itu hanya milik Allah semata.
Walihadza tajtami'u ar-rak'atanil ulatani wa tanfaridur rak'atu tsalitsatu. Dan bahwasanya Nabi Isa itu sholatnya 2 rakaat dulu dan kemudian baru 1 rakaat. Baik, lanjut. Sholat Isya. Wa awwalu man shallal isya'a Musa alaihi salamu hina dhalla 'anil tariqi hina khurujihi min Madyana. Bahwasanya sholat Isya itu yang pertama kali melakukan sholat Isya adalah Nabi Musa alaihissalam, tepatnya ketika beliau tersesat dari jalan ketika beliau keluar dari kota Madian. Jadi ada kota namanya kota Madian. Nah, Nabi Musa itu pergi ke kota Madian untuk berlindung dari penganiayaan Fir'aun. Dan setelah aman, beliau kemudian keluar dari kota Madian dan beliau tersesat. Wa huwa fi ahzanin arba'atin, dan keadaan beliau itu mengalami 4 kesedihan. Ada 4 kesedihan pada saat itu. Fi huznin ala zawjihi. Kesedihan pertama itu yaitu kesedihan atas istri beliau. Yang kedua, wa huznin ala akhihi Harun. Yang kedua itu kesedihan atas Nabi Harun, yang dimana Nabi Harun itu merupakan saudara Nabi Musa yang membantu dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun. Dan ketika beliau keluar dari Mesir itu beliau sendiri tanpa Nabi Harun. Jadi Nabi Harunnya tetap di Mesir. Wa huznin ala auladihi, dan kesedihan atas anak-anaknya. Wa huznin ala satwati Fir'aun, dan yang keempat itu kesedihan atas penganiayaan Fir'aun. Fa khallasuhu Allahu min dzalika kullihi biwa'din shadiqin. Maka Allah membebaskan kesedihan seluruhnya itu dzalika fi waqtil isya'i, dan peristiwa demikian dan kesedihan Nabi Musa tersebut terjadi pada waktu Isya. Fa shalla 4 raka'atin syukran syukrallahi ala dhahabil ahzanil arba'ati. Maka Nabi Musa sholat 4 rakaat atas Allah hilangkan kesedihan Nabi Musa, kesedihan yang 4 tadi itu. Dan juga ada pendapat lain untuk menjelaskan waktu sholat tersebut, yang dimana dibentuk dalam sebuah nazoman, dalam sebuah bait, yaitu li adami subhu wal isya'u li yunusa wa zuhrun li Dawuda wa asrun Sulaimana wa maghribun Yaquba wa qad jumi'at lahu alaihi salatullahi sirran wa i'lana. Bahwasanya salat subuh itu bagi Nabi Adam, salat isya itu bagi Nabi Yunus, salat zuhur bagi Nabi Daud, salat asar bagi Nabi Sulaiman, salat maghrib bagi Nabi Yakub, dan semua salat itu terkumpul kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itulah teman-teman yang merupakan hikmah tentang jumlah rakaat salat dan waktu-waktunya. Wafumikum, kalau ada kesalahan datang dari saya. Mohon maaf apabila ada segala kurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih.